Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang topik yaitu teori-teori asal mula negara. Teori asal mula negara yang dimaksud bukanlah asal mula atau terbentuknya suatu negara yang konkret seperti asal mula negara Indonesia, kemudian Malaysia, terus Thailand dan sebagainya. Akan tetapi asal mula negara yang dimaksud adalah asal mula atau terbentuknya atau terjadinya sesuatu yang dinamakan negara, di mana dalam pengertiannya negara dalam pengertiannya yang tentunya secara umum, abstrak dan universal saja, begitu. Jadi terjadinya suatu negara pada umumnya ada atau dapat dilihat dari 3 pendekatan, yang dimana pendekatan itu kalau kita sebut di sini adalah pendekatan yang secara teoritis, terus kemudian proses pertumbuhannya, dan pendekatan yang dari aspek sosial, begitu. Selanjutnya bahwa ada beberapa teori-teori asal mula negara. Yang pertama adalah teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini menjelaskan bahwa timbulnya suatu negara adalah atas kehendak Tuhan, bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak memperkenankannya, sehingga kekuasaan yang ada pada negara yang berasal dari anugerah Tuhan yang dianugerahkannya dan diamanahkan kepada suatu pemerintah. Dan pada teori ketuhanan ini kita sering sebut dengan apa yang dinamakan dengan teori atau aliran teokrasi, yang menurut aliran teokrasi ini adalah bahwa asal usul raja-raja yang memerintah adalah penjelmaan dari dewa-dewa. Ini kalau menurut teori ketuhanan. Bahkan dalam teori ini kalimat-kalimat yang merujuk atau menunjuk ke arah teori ketuhanan ini bisa kita temukan dalam perkataan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, by the grace of God, kan? Bahwa munculnya paham yang mengemukakan bahwa negara itu berasal dari Tuhan. Karena pada waktu itu meyakini bahwa Tuhan Maha Pencipta langit, ya, mencipta langit dan pencipta bumi, bahkan alam seisinya itu ada berasal dari Tuhan. Sehingga teori ini berkeyakinan bahwa segala sesuatu itu terjadi ya karena adanya Tuhan, tidak ada akan timbul karena kalau tidak ada kehendak dari Tuhan. Ya. Sebagaimana umpamanya kalau kita merujuk pada raja-raja, maka kita akan mendapatkan umpamanya Raja Iskandar Zulkarnain, bahwa dia dinyatakan sebagai putra Zeus Amon, Mikado di Jepang, sebagai turunan dewa matahari. Sehingga dengan demikian terima sajalah bahwa kekuasaan itu dipindahkan oleh Tuhan
oleh dewa-dewa. Kalau kita lagi merujuk bahwa teori teokrasi. Nah, ini. Kemudian tokoh-tokoh penganut dari teori atau pendapat teori dari teokrasi ini diantaranya adalah kita tidak asing dengan siapa yang kita sering dengar, yaitu namanya ini kurang satu nih, Martin Luther, bukan Martin Luther. Martin Luther ini berpendapat bahwa pangeran di seluruh dunia ini merupakan Tuhan. Dia mengatakan bahwa pangeran di seluruh dunia ini merupakan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah Santo Augustinus. Dia mengatakan bahwa kedudukan gereja yang dipimpin oleh Sri Paus lebih tinggi dari kedudukan negara yang dipimpin oleh raja-raja, karena Paus merupakan wakil Tuhan. Nah, ini menyatakan Paus adalah berada tinggi dari raja-raja yang ada. Nah, ini Santo Augustinus. Kemudian kalau kita melihat bahwa pendapat Thomas Aquinas mengatakan bahwa negara merupakan lembaga alamiah yang lahir karena kebutuhan sosial manusia, sebagai lembaga yang bertujuan menjamin ketertiban dan kehidupan masyarakat serta penyelenggara kepentingan umum. Sehingga negara merupakan penjelmaan yang tidak sempurna, kedudukan sempurna ya, dari aspek kedudukan raja, dan Sri Paus ini menurut Thomas Aquinas sama tinggi. Keduanya mewakili Thomas Aquinas tadi meyakini bahwa keduanya dari kedudukan raja dan Sri Paus ini merupakan wakil Tuhan yang masing-masing mempunyai tugas berlainan yang berbeda, tetapi pada hakikatnya keduanya adalah merupakan wakil Tuhan, di mana raja mempunyai tugas di bidang keduniawian, sehingga sedangkan Paus mempunyai tugas bidang kerohanian. Ini menurut Thomas Aquinas. Kemudian yang menurut Sir Robert Filmer ini mengatakan bahwa Adam adalah raja pertama di dunia ini, maka raja selanjutnya dianggap sebagai ahli warisnya. Ini ya, kalau Sir Robert Filmer kan, ya kita ketahui Adam adalah dalam sejarah kemanusiaan adalah manusia pertama yang hadir ke dunia ini. Oke, selanjutnya adalah teori perjanjian. Teori perjanjian ini mengatakan bahwa timbulnya suatu negara karena perjanjian yang diadakan antara orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Tokohnya kita lihat Rousseau, C.C. Rousseau. Menurut C.C. Rousseau ini mengatakan bahwa perjanjian masyarakat ini merupakan wujud dari kontrak sosial. Ya, kemudian kan kalau kita melihat dari Thomas Hobbes ini berpendapat bahwa negara yang dibuat berdasarkan perjanjian masyarakat itu harus terbentuk kerajaan atau yang kita sebut dengan monarki. Nah, bahkan kalau kita melihat selain antara Rousseau dan Hobbes, kita akan melihat mencolok itu mengatakan bahwa bentuk kerajaan konstitusional. Sedangkan kalau yang lainnya tadi, kalau kita melihat kembali ke C.C. Rousseau, maka Rousseau ini menghendaki organisasi negara itu berdasarkan atas kedaulatan rakyatnya. Ini sudah berarti zaman dulu sudah muncul sebuah teori tentang sebuah kedaulatan yang kemudian dicetuskan oleh C.C. Rousseau yang diimplementasikan dengan adanya sebuah perjanjian masyarakat yang sering kita dengar dengan adanya apa yang disebut dengan kontrak sosial itu. Oke. Kalau kita melihat kemudian terkait pendapat itu, kita melihat
pendapatnya dari Nasrun. Nah, Nasrun ini berpendapat bahwa asal mula negara itu adalah kemanusiaan bersama dari rakyat dalam negara tersebut. Yang kedua, timbulnya kemanusiaan bersama itu sebagai asal mula negara ialah suatu pergaulan hidup yang terdapat sebelum negara itu lahir atau ada. Dan yang ketiga adalah saat lahir dan adanya negara itu adalah suatu soal yang gaib yang tidak dapat dipastikan dan dijamin dari semula, tetapi dapat ditentukan sesudah adanya sesuatu negara. Dan yang terakhir manusia yang mengadakan negara itu adalah manusia biasa, yaitu manusia yang sejujurnya terdapat dalam sebuah kenyataan. Ini kita memaknai dari poin A, B, dan C ini adalah, kalau kita melihat dari poin yang pertama adalah bahwa sebenarnya asal mula negara itu adalah adanya kemauan bersama dari rakyat. Tanpa munculnya sebuah kemauan, tanpa adanya sebuah gerakan bersama dari masyarakatnya itu, rakyatnya, maka negara itu tidak akan terbentuk ini. Sehingga tempat timbulnya sebuah kemauan itu ya sebagai asal mula negara. Timbulnya kemauan di Indonesia untuk membentuk sebuah negara, maka negara itu ya timbul di negara. Sehingga kalau tanda kutip sebuah ada gerakan yang kemudian ingin memberikan memunculkan sebuah negara, kemudian dilakukan tidak di tempatnya timbulnya sebuah negara, bahkan kemudian gerakan-gerakan di luar dari kemauan timbulnya negara di daerah tersebut, ini sebenarnya ada sebuah permasalahan di situ. Kenapa kemudian gerakan-gerakan itu harus tidak di mana keinginan timbul sebuah negara itu, tetapi bahkan mungkin ada di luar dari negara atau keinginan timbulnya sebuah negara tersebut, makanya di luar negeri dan lain-lainnya. Ini perlu dipertanyakan. Tapi sebenarnya ya juga pada kenyataannya sebuah negara-negara yang ingin merdeka ini, tokoh-tokohnya ini membuat sebuah gerakan-gerakan yang berada di luar negara. Karena apa? Adanya sebuah kepengengkangan, adanya sebuah pressure terhadap penguasa dari tempat timbulnya sebuah gerakan itu. Ini sebuah kenyataan yang kemudian kita tidak bisa memungkirinya. Oke, selanjutnya adalah kita merujuk kepada teori ketuhanan dan teori kenyataan. Ini ini bukan pada teori teori ketuhanan, tetapi lebih pada, maksud saya ini ada bukan teori ketuhanan, tetapi teori penaklukan ya. Ini direvisi, teori penaklukan dan kenyataan. Dimana yang pertama, kalau kita melihat definisi secara singkat dari teori penaklukan, bahwa negara itu timbul karena kelompok manusia yang menaklukkan daerah dan kelompok manusia lainnya. Ini teori penaklukan. Sekali lagi, ini bukan ketuhanan tetapi penaklukan. Dari timbulnya negara itu karena menaklukkan daerah dan kelompok manusia lain. Sehingga Sehingga negara terbentuk dari penaklukan dan pendudukan. Adanya sebuah, ya boleh dikatakan penjajahan atau apalah, yang sifatnya menaklukkan daerah atau negara lain, kemudian berdirinya sebuah negara. Nah, karena dengan dengan penaklukan dari suatu kelompok yang lebih kuat atas kelompok yang lebih rendah, dimulailah kemudian adanya sebuah pembentukan negara baru, atau mungkin lembaga dari bagian dari negara si pangpenalau itu. Ini teori sebuah penaklukan. Kemudian yang teori kenyataan ini mengatakan bahwa timbulnya suatu negara adalah suatu kenyataan. Suatu kenyataan bahwa negara muncul itu adalah sebuah kenyataan yang tidak terelakkan. Sehingga apabila pada suatu ketika ia telah terpenuhi unsur negara, kita
melihat ada beberapa unsur negara, umpamanya daerah ada, rakyat ada, pemerintahan yang berdaulat ada. Dan unsur tiga ini yang unsur tiga ya tadi apa? Daerah, rakyat, dan pemerintahan ini sudah ada dalam suatu daerah itu, maka dalam teori kenyataan, maka pada saat itu juga negara itu sudah menjadi suatu kenyataan. Kenyataan apa? Kenyataan timbulnya sebuah negara. Jadi ini yang tidak bisa dielakkan, kenyataan timbulnya sebuah negara. Nah, inilah dua teori, yaitu yang pertama teori penaklukan. Sekali lagi ini bukan teori ketuhanan, tapi adalah teori penaklukan dan teori kenyataan. Nah, selanjutnya adalah kita bicara tentang teori perkembangan. Teori perkembangan, pertumbuhan, teori perkembangan. Bahwa dalam teori perkembangan atau yang kemudian disebut juga dengan teori pertumbuhan, ini terkait teori perkembangan tersebut, maka ada dua teori yang menjelaskan tentang teori perkembangan itu. Teori yang pertama adalah bahwa teori perkembangan yang pertama sekali lagi adalah bahwa terjadinya negara secara primer state wording. Yang dimaksud dengan terjadi negara secara primer adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Jadi ini pure, tidak ada hubungannya dengan negara sebelumnya. Dan terjadinya negara ini secara primer dimulai dari masyarakat yang paling sederhana. Kemudian masyarakat yang sederhana ini kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju, ke tingkat yang lebih berkembang. Inilah dari teori terjadi negara secara primer ini dari sebuah tatanan hidup yang sederhana, kemudian kembali ke yang maju, kemudian yang berkembang ini. Kemudian dalam teori terjadinya negara secara primer ini ada beberapa, bahwa perkembangan negara secara primer ini melalui beberapa fase, umpamanya fase genotops, fase genosonskap, fase ini merupakan pengelompokan dari orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama. Nah, kemudian disandarkan pada kepentingan yang bersama dan adanya sebuah persamaannya. Nah, kemudian ada fase rich, fase ini dapat di negara di abad menengah, umpamanya, atau abad pertengahan. Terus kemudian ketiga adalah ini tidak saya tulis ya. Ada fase umpamanya kita lihat fase state. Nah, fase ini merupakan telah sadar dari tidak bernegara menjadi sebuah negara, jadi sebuah yang bernegara. Kemudian yang ada fase demokratis. Fase ini merupakan perkembangan lebih lanjut daripada fase yang di atas yang tadi saya sebutkan tadi, fase state. Dan kemudian yang terakhir adalah fase diktator. Mengenai diktator ini menurut pendapat. Nah, ada pendapat mengatakan bahwa bentuk diktator ini merupakan perkembangan ada perkembangan lebih lanjut dari yang kita sebut dengan demokratisasi. Kemudian pendapat yang lain yang tentang fase diktator ini adalah bahwa diktator ini bukanlah merupakan perkembangan lebih lanjut daripada demokratisasi, tetapi merupakan variasi atau penyelewengan dari demokratisasi. Kemudian teori yang kedua, selain teori negara secara primer, yang kedua ini terjadinya teori yang mengatakan jadi negara secara sekunder, secondary state wording. Ini kita lihat ada dua mengenai masalah pengakuan ini yang secara sekunder ini.
bahwa negara yang dimaksud teori ini bahwa terjadinya negara secara sekunder adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Kalau tadi adalah tidak ada hubungannya dengan negara sebelumnya, tetapi untuk sekunder ini adalah bahwa timbulnya sebuah negara itu muncul karena ada hubungan dengan negara sebelumnya. Ya, ini ada tiga yang terkait ini. Yang pertama adalah tentang pengakuan atau de facto. De facto ini yang dimaksud dengan de facto adalah pengakuan yang bersifat sementara terhadap munculnya atau terbentuknya suatu negara baru. Karena apa? Karena kenyataan negara itu memang ada. Nah, memang ada. Akan tetapi, apakah proses melalui hukum? Hal ini masih dalam penelitian hingga akibatnya pengakuan yang diberikan adalah bersifat sementara. Jadi oleh karena itu de facto dapat meningkatkan kepada pengakuan de jure yang kedua ini. Jadi de facto dulu kemudian de jure. Dan dari asal mula de facto adanya sebuah kenyataan, adanya sebuah pengakuan sementara, maka kemudian dari pengakuan sementara yang sifatnya de facto ini akan muncul pengakuan yang sifatnya de jure secara hukum. Hingga dalam pengakuan de jure ini adalah pengakuan yang seluas-luasnya, bahkan bersifat tetap terhadap munculnya atau timbulnya atau terbentuknya suatu negara itu. Dan yang ketiga adalah pengakuan atas pemerintahan de facto. Nah, pengakuan atas de facto ini diciptakan oleh seorang sarjana yang kita kenal dengan yang namanya Van Heller pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hal yang dimaksud dengan pengakuan terhadap pemerintah de facto adalah suatu pengakuan hanya terhadap pemerintah daripada suatu negara. Jadi ini sekali ini ada sedikit revisi. Ini pengakuan yang atas pemerintahan secara de facto, tidak hanya pengakuan saja tulisannya, tetapi di sini pengakuan yang kemudian terhadap pemerintah secara de facto. Ya. Dengan pengakuan terhadap pemerintah yang de facto ini adalah suatu pengakuan yang hanya terhadap pemerintah daripada suatu negara lain, suatu negara. Ya. Jadi yang diakui hanya terhadap pemerintahannya, sedangkan terhadap wilayahnya tidak diakui. Ini ada yang begitu, bahwa secara pemerintahan negara itu diakui, tetapi secara kewilayahan tidak diakui, kan begitu. Bahwa boleh, atau sebaliknya ada yang sebuah negara yang mengakui ada kewilayahannya diakui, tetapi secara pemerintahan kenegaranya tidak diakui, ada gitu. Ini terjadi ini kan, kalau kita melihat begitu itu. Oke, yang selanjutnya adalah teori faktual. Ya, kita melihat bahwa teori faktual ini ada beberapa. Yang pertama adalah, kalau kita melihat teori faktual ini adalah berdasarkan kenyataan yang sungguh terjadi, sudah menjadi pengalaman sejarah. Ada beberapa berdasarkan faktor faktornya asal mula negara itu jadi adanya umpamanya occupation, pendudukan, adanya sebuah pendudukan. Ini terjadi ketika suatu wilayah tidak bertuan dan tidak dikuasai, kemudian dikuasai oleh suku atau kelompok tertentu. Misalnya ada negara Liberia, negara contoh Liberia yang diduduki oleh Negro dan dimerdekakan pada tahun 1847. Yang kedua adalah fuse, ada peleburan, merupakan gabungan dua negara atau lebih. Ya, ini kita melihat adanya terbentuknya Federasi Negara Jerman. Ya, bisa. Kemudian sesi, kemudian penyerahan. Hal ini terjadi karena apa? Ketika suatu wilayah diserahkan pada negara lain berdasarkan suatu perjanjian. Misalnya wilayah Sulawesi
diserahkan Australia kepada Rusia atau Jerman ya. Kemudian yang keempat adalah accession atau penaikan. Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut atau delta. Ini bisa kita lihat wilayah negara Mesir terbentuk dari delta sungai Nil. Kemudian yang kelima, annexation. Annexation ini pencaplokan wilayah, berarti suatu bangsa berdiri di suatu wilayah dikuasai atau dicaplok. Misalnya ya ini annexation berarti kemungkinan negara Israel ya pada tahun 1948. Yang kemudian yang keenam ada proclamation. Proclamation ini momennya adanya ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah diduduki oleh bangsa lain, kemudian penduduk pribumi ini melakukan perlawanan hingga merebut kembali dan menyatakan kemerdekaan. Ini kita bisa contohkan di negara kita sendiri, Indonesia. Kemudian yang ketujuh adalah innovation, yang muncul pembentukan baru. Nah, ini muncul di atas wilayah suatu negara yang pecah karena suatu hal kemudian lenyap. Misalnya negara Kolombia yang pecah dan lenyap, kemudian di wilayah tersebut muncul negara baru yaitu Venezuela dan Kolombia baru. Dan yang delapan adalah separatis atau pemisahan suatu negara yang pemisahan memisahkan diri dari negara yang semula menguasai kemudian mengatakan kemerdekaan. Misalnya negara Belgia memisahkan diri dari Belanda dan menyatakan kemerdekaannya. Nah, inilah beberapa teori yang membahas tentang asal mula negara. Saya kira begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.